Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024.
Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong. Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan berdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina.
melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh 2 orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh 2 wanita yang duduk di atas motor. Vina dan 2 wanita tadi pergi dengan 1 motor alias bonceng 3. Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasruddin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasruddin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasruddin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasruddin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasruddin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan.
Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak terkait. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.
Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong. Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI dan miring 1 5 Moni dan miring titik 12 dan miring 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega.
Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3. Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut.
Kemudian, Nasruddin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Pegi alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Pegi Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasruddin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Pegi Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Pegi Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasruddin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Pegi Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasruddin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Pegi Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Pegi Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Pegi Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Pegi Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Pegi Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Pegi Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Pegi Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Pegi Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Pegi Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Pegi berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Pegi selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Pegi Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Pegi Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Pegi Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan.
Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong. Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu, dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain, nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan, terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia, sehingga surat penetapan tersangka SDIK garis dan tugas miring 5 Mei garis miring titik 12 garis miring 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7.
bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3. Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024.
Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan. Sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon.
Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong. Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan,
terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia, sehingga surat penetapan tersangka SI garis dan garis Marmoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3. Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok.
Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu,
Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong. Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024.
Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SDI garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3. Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman
untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP. Dalam aturan itu, terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta.
Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong. Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung.
Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital dan miring dan miring di Marmoni dan miring titik 12 dan miring 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
Terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis miring 1 garis miring 5 Moli garis miring plus garis miring titik 12 garis miring 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis dan tugas miring 5 kali garis miring titik 12 garis miring 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Todi RM. Menurut Todi dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
Terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis miring 1 garis miring 5 Moli garis miring garis miring titik 12 garis miring 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu, dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain, nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan, terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SDIK dan 5 Moli titik 2024 atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan berdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak tertentu. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
Terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SDI garis miring 1 garis miring 5 Roli garis miring plus garis miring titik 12 garis miring 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberlakukan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli. Makanya nanti kita lihat, kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
Terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Mimamoni garis titik 12 garis 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis miring 1 garis miring 5 garis miring plus garis miring titik 12 garis miring 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
Terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka S digital garis dan garis Marmoni garis titik 12 garis 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi alias Bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis dan garis di Marmoni garis titik 12 garis 2024 dikirim atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberdasarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh pemohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh pemohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
Terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara prosedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SI garis miring 1 garis miring 5 Roni garis miring plus garis miring titik 12 garis miring 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Peggy lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Peggy yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Peggy Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Peggy tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Peggy alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Peggy Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, kini tim kuasa hukum dari Polda Jabar memenuhi panggilan Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 1 Juli 2024. Terlihat tim kuasa hukum Polda Jabar datang ke PN Bandung sekitar pukul 8:40 waktu Indonesia Barat. Rombongan tim hukum Polda Jabar itu dipimpin oleh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Nur Hadi Handayani. Sementara itu dari tim kuasa hukum Peggy, mereka tiba di PN Bandung berselang 10 menit kemudian. Terlihat dari pihak Peggy ada ibu kandungnya Kartini yang ikut hadir. Di sisi lain nampak sejumlah pendukung Peggy juga sudah mulai berdatangan sejak pagi tadi. Di area luar pengadilan terlihat spanduk dengan foto Peggy yang dipenuhi tanda tangan masyarakat. Atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan rasa pro justisia sehingga surat penetapan tersangka SDIK dan 5 Moli titik 2024 diterima atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan diberikan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon atas oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh Kakak Vina Marliana mengungkap ciri-ciri dua wanita yang jemput Vina Cirebon sebelum malam kejadian 27 Agustus 2016. Tak hanya itu, identitas kedua wanita ini juga sempat dibongkar oleh pengacara Peggy Setiawan, Tony RM. Menurut Tony dan Marliana, salah satu wanita itu bernama Mega. Sedangkan satu wanita lainnya justru disebut mirip dengan teman Vina, Ande Malinda Putri Utami atau Linda. Marliana mengatakan, sebelum kejadian adiknya sempat dijemput dua orang wanita sekitar pukul 19:30 waktu Indonesia Barat. Sang kakak mengingat bahwa pada malam itu adiknya memakai celana panjang. Namun, setelah Vina meninggal, pihak keluarga tidak mendapat celana Vina, melainkan hanya mendapatkan baju dan pakaian dalam milik korban. Bahkan baju terakhir yang dipakai oleh Vina itu sudah dibuang ke laut. Marliana juga mengatakan bahwa sang adik sempat meminta uang untuk pergi bermain. Saat diberi uang Rp20.000, Vina menolak lantaran ingin Rp50.000. Marliana mengaku Vina meminta uang tersebut lantaran ada yang ingin dibeli dan untuk nongkrong. Bahkan saat itu Marliana sempat melarang karena Vina tidak pergi dengan Eki. Ia mengatakan pada malam itu Vina dijemput oleh dua orang wanita. Karena posisi rumahnya berada di dalam gang, Marliana pun melihat adiknya ditunggu oleh dua wanita yang duduk di atas motor. Vina dan dua wanita tadi pergi dengan satu motor alias bonceng 3.
Polda Jawa Barat rupanya belum siap dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang digelar hari ini, Senin 1 Juli 2024. Meski hadir di persidangan, Polda Jawa Barat tidak punya bukti saksi sehingga meminta sidang itu ditunda besok. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani meminta Hakim Pengadilan Negeri Bandung Eman Sulaiman untuk menunda sidang jawaban dari termohon. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan digelar di Pengadilan Negeri Bandung dengan jadwal pembacaan tuntutan dan jawaban dari termohon pada Senin 1 Juli 2024. Namun, sidang jawaban termohon akan dilakukan besok, yakni pada Selasa 2 Juli 2024. Hal itu disampaikan Eman Sulaiman usai mendengarkan tuntutan dari kuasa hukum Peggy Setiawan. Saat Eman Sulaiman menanyakan kepada Polda Jabar apakah sudah siap menjawab tuntutan hari ini, Kombes Nur Hadi Handayani yang telah berdiskusi dengan tim kuasa hukum sepakat untuk memberikan jawaban pada hari Selasa besok. Kuasa hukum Peggy Setiawan, Insang Nasrudin, mengungkapkan kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang merupakan DPO kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 silam, di Cirebon, Jawa Barat. Hal ini disampaikannya dalam sidang pra-peradilan penetapan tersangka terhadap Peggy Setiawan di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada Senin, 1 Juli 2024. Mulanya, Nasrudin menyebut Polda Jabar terkesan buru-buru dalam menentukan Peggy Setiawan adalah Peggy alias Perong. Hal itu, katanya, terlihat dari deretan surat yang diterbitkan Polda Jabar dari terkait penyidikan hingga penahanan terhadap Peggy Setiawan. Namun, Nasrudin menilai seluruh surat yang menyangkut Peggy Setiawan adalah keliru dan salah sasaran lantaran kliennya bukanlah Peggy alias Perong. Nasrudin pun menjelaskan beberapa perbedaan antara Peggy alias Perong dan Peggy Setiawan. Di antaranya seperti kliennya yang tidak pernah menggunakan nama alias dalam kesehariannya. Hal itu, kata Nasrudin, dibuktikan dari orang dekat Peggy Setiawan yang tidak mengetahui nama alias dari kliennya tersebut. Kemudian, Nasrudin juga mengungkapkan, berdasarkan rilis DPO yang diumumkan Polda Jabar, Peggy alias Perong berusia 22 tahun pada 2016 dan kini berumur 30 tahun. Namun, dia menyebut Peggy Setiawan berumur 20 tahun pada 2016 dan berusia 28 tahun saat ini. Nasrudin juga menyebut, saat kejadian pembunuhan Vina, Peggy Setiawan tengah berada di Bandung dan bekerja sebagai kuli bangunan. Dia pun menegaskan penangkapan dan penetapan sebagai tersangka terhadap Peggy Setiawan adalah tindakan semena-mena dari Polda Jabar. Selain itu, Nasrudin juga menganggap Polda Jabar telah melakukan fitnah kepada Peggy Setiawan. Dengan deretan dalil di atas, Nasrudin meminta agar Hakim Tunggal, Eman Sulaiman membatalkan status tersangka terhadap Peggy Setiawan dan membebaskannya dari tahanan. Mereka hanya mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini dimiliki oleh pihak termohon. Peggy Setiawan, tersangka kasus Vina Cirebon, bakal menjadi jutawan jika berhasil mengalahkan Polda Jawa Barat di sidang pra-peradilan. Kini, Peggy Setiawan tengah berupaya membuktikan diri, jika dia bukan pelaku yang membuat Vina dan Eki tewas. Pria yang berprofesi sebagai kuli bangunan itu sebenarnya sudah mendapat simpatik publik. Sebagian masyarakat berkeyakinan jika Peggy Setiawan merupakan korban salah tangkap Polda Jawa Barat. Bukan tanpa alasan, sebab Peggy Setiawan pada saat peristiwa Vina dan Eki tewas, dia tengah bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Alibi Peggy Setiawan pun selaras dengan kesaksian yang dituturkan sebagian orang. Sementara itu, jika Peggy Setiawan dinyatakan tak bersalah, maka anak dari Kartini berpotensi menjadi jutawan. Peggy Setiawan berhak mendapat uang kompensasi. Hal ini dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHAP. Dalam aturan itu,
Terdapat ketentuan yang mengatur hak tersangka untuk mendapatkan ganti rugi atas penahanan yang salah. Pasal 95 KUHP menegaskan bahwa tersangka berhak atas ganti rugi apabila penahanan yang dilakukan terhadapnya terbukti salah. Nominal ganti rugi yang diberikan bervariasi, mulai dari Rp500.000 hingga Rp100 juta. Jumlah ini bisa lebih besar jika penahanan tersebut menyebabkan cacat atau kematian. Pembayaran ganti rugi ini dilakukan oleh Menteri Keuangan. Profesor Hibnu Nugroho, seorang pakar hukum pidana, menjelaskan bahwa jika penangkapan terhadap Peggy Setiawan terbukti salah dan ia dinyatakan menang, maka Peggy berhak mendapatkan rehabilitasi serta ganti rugi. Hal ini mencakup kerugian fisik dan psikologis yang dialami oleh Peggy selama masa penahanan. Lebih lanjut, Profesor Hibnu menyatakan bahwa jika Polda Jabar kekurangan bukti dalam sidang pra-peradilan, maka Peggy Setiawan bisa dibebaskan. Perkara tersebut dihentikan demi kepentingan hukum, jelasnya. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan berencana melaporkan Ibtu Rudiana, ayah dari Eki, terkait dugaan sengaja tidak membuka rekaman CCTV dari peristiwa kematian Eki dan Vina Cirebon tahun 2016 lalu. Diketahui, sesuai amar putusan Pengadilan Negeri Cirebon pada tahun 2017 lalu, Eki dan Vina tewas terbunuh oleh kelompok geng motor yang jasadnya ditemukan di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon. Selain ditemukan yang awalnya sebagai informasi korban kecelakaan, kedua sejoli ini dikabarkan sempat dianiaya dan diperkosa oleh kelompok geng motor tersebut di Gang Bakti I di Jalan Perjuangan, Kelurahan Karyamula, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, tepatnya di seberang SMPN 11 Cirebon. Langkah hukum ini diungkapkan oleh salah satu anggota tim kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM saat diwawancarai media Minggu, 30 Juni 2024. Tapi pasti langkah hukum yang akan kami lakukan adalah melaporkan Pak Rudiana, ayah Eki, terkait dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice, ujar Tony. Lebih lanjut, Tony menjelaskan bahwa jika Rudiana ini sudah mengetahui isi rekaman CCTV, namun tetap memproses orang yang sudah terlanjur ditangkap, maka terdapat dugaan bahwa rangkaian ceritanya palsu atau direkayasa. Tony juga menegaskan bahwa dugaan ini akan menjadi jelas apabila mereka melaporkan kasus ini dengan pasal 317 tentang laporan yang dipalsukan. Menurut Tony, jika Ibtu Rudiana telah membuka hasil penyelidikan dari CCTV di TKP, maka ia seharusnya tahu siapa yang ada di dalam rekaman tersebut dan siapa pelakunya. Tony menyatakan bahwa tindakan ini dapat dilaporkan dengan pasal 317 KUHP dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun. Dengan langkah hukum ini, tim kuasa hukum Peggy Setiawan berharap agar kebenaran dalam kasus ini dapat terungkap dan keadilan dapat ditegakkan. Sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, tersangka kasus pembunuhan Vina dan Muhammad Rizky alias Eki, di Cirebon, akan digelar di Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Senin, 1 Juli 2024. Sebelumnya, sidang harus ditunda karena termohon dari jajaran Kepolisian Daerah Jabar mangkir, Senin, 24 Juni 2024. Salah satu kuasa hukum Peggy, Muchtar Effendi, mengaku tak peduli apakah Polda Jabar akan hadir atau tidak pada sidang nanti. Ia mengatakan, hakim di pengadilan mempunyai kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menggelar sidang tanpa kehadiran termohon. Majelis hakim, ucap Muchtar, bisa mengeluarkan putusan verstek atau putusan yang dijatuhkan majelis hakim tanpa hadirnya tergugat dan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kuasa hukum Peggy juga telah menyiapkan berbagai bukti dugaan kesalahan polisi dalam menangkap dan menetapkan Peggy sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki. Sugianti Iriani, ketua tim kuasa hukum Peggy, mengatakan, salah satu bukti yang disiapkan adalah terkait error in persona atau salah orang. Sebab, kliennya bukanlah Peggy alias Perong yang masuk daftar pencarian orang, DPO, kasus ini. Rumah kliennya, misalnya, ada di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Cirebon, sedangkan tempat tinggal Peggy alias Perong adalah Desa Banjarwangunan, Kecamatan Mundu. Ciri-ciri kliennya juga tidak sama dengan Perong.
Rambut Pegi lurus, sedangkan rambut Perong keriting. Begitupun dengan usia Pegi yang masih 27 tahun, sementara usia Perong menurut polisi sekitar 30 tahun. Kuasa hukum juga telah menyiapkan sejumlah alat bukti, seperti saksi dan berkas yang menunjukkan Pegi Setiawan bekerja sebagai buruh di Bandung. Sugianti mengatakan, Pegi tidak berada di Cirebon saat pembunuhan Vina dan Eki pada 27 Agustus 2016. Di sisi lain, kuasa hukum Pegi juga mempertanyakan dasar polisi menghapus nama Dani dan Andi dalam DPO. Padahal, mereka bersama Pegi alias Perong ditetapkan masuk dalam DPO sejak 2016. Bahkan, putusan pengadilan juga menyebutkan ketiganya terlibat dalam pembunuhan Vina. Sugianti menduga ada kesalahan prosedur oleh penyidik dalam kasus Vina. Pada 2016, misalnya, polisi diduga menggeledah rumah Pegi Setiawan di Cirebon tanpa surat penetapan penggeledahan dari pengadilan dan surat perintah penggeledahan polisi. Setelah sebelumnya sempat mangkir dalam sidang pra-peradilan Pegi Setiawan, kini tim kuasa hukum dari